pergi dari sini. Aku mohon. Kamu dengar sendiri kan Mas Biong bilang apa tadi? Udah gak ada alasan buat kamu ada di sini. Sekarang kamu pergi. Sar, jadi selama ini Bima memperlakukan kamu seperti ini, semena-mena. Kurang ajar, Bima. Kurang ajar. Tolong pergi dari sini sekarang. Jangan bikin hidup aku makin menderita. Aku mohon. Tapi Sar, Cukup. Aku mohon kamu pergi. Maafin aku, Al. Safira, sayang, Cinta. Safira mana sih? Kok nggak ada di rumah? Bi, Iya Tuan. Ini Bibi Tuan. Bi, Safira sama Cinta mana ya? Nyonya belum pulang Tuan. Gimana sih Safira? Bilangnya habis jemput Cinta langsung pulang, tapi jam segini belum pulang juga. Iya Tan. Iya. Saya permisi dulu. Telepon aja Safiranya. Kenapa bingung sih? Itu aja repot. Mas Kenan sama Bu Mala udah pulang. Aku harus kasih tahu Teteh. Halo, Halo sayang, sayang kamu di mana? Kok di rumah nggak ada sih? aku sama Cinta lagi di rumah Papa, Nan. Loh kok di rumah apa? Kamu nggak pulang ke sini? Aku nggak akan mau pulang ke rumah sampai perempuan itu pergi dari rumah. Sayang please dong, dengerin aku dulu ya. Bu Mala sama Mas Kenan udah pulang. Ayo kita ceritain sekarang. Aku yakin mereka pasti mau bantu kita untuk mencari Naila. Azizah, Teteh rasa mereka nggak mungkin mau nolongin seperti itu. Udahlah, Teteh kan udah bilang. Jangan terus-terusan dulu Mas Kenan. Percaya sama aku. Bu Mala itu punya pengaruh besar dan relasinya juga banyak. Aku yakin kalau Bu Mala mau bantu kita, peluang kita untuk mencari Naila semakin besar. Tapi, Ayo Teh, kan gak ada salahnya kalau kita coba. Ya? ya sudah kita coba. Ya ampun sayang, kamu tuh kenapa sih nggak mau pulang? Kamu masih marah sama mama gara-gara kejadian tadi siang? Kan aku udah minta maaf sama kamu. Nan, aku nggak mau pulang ke rumah itu bukan karena Mama, tapi karena perempuan itu. Pokoknya aku gak akan pernah mau nginjek rumah kamu sampai perempuan itu pergi dari rumah kamu. Safira, sayang tolong jangan keras kepala dong ya. Inan, bilangin tuh sama istri kamu. Harusnya dia pakai otak. Jangan cuma ngikutin perasaannya dia aja. Mama udah susah payah ngatur semua ini ya. Sekarang dia mau ngancurin gitu aja. Anissa ada di sini semuanya karena rencana Mama. Suruh sekarang juga istri kamu itu pulang sama Cinta. Kalau nggak sini. Mama yang ngomong aja sini. Enggak. Ada apa Aziza? Ini Bu, kakak saya ingin memohon bantuan dari Ibu dan Mas Kenan. Ayo Teh. Minta tolong apa? Ngomong aja.
Begini Bu Mala, Pak Kenan. Jadi saya kehilangan anak saya udah selama 2 tahun ini. Ya maklum, saya hanya orang nggak punya. Jadi kalau ada masalah seperti ini, ujung-ujungnya saya yang dipersulit. Saya mau minta tolong sama Bu Mala dan Pak Kenan. Siapa tahu bisa membantu saya. Ya berbedalah sama Bu Mala dan Pak Kenan. Kalau Bu Mala dan Pak Kenan ini kan orang yang punya kekuasaan. Jadi siapa tahu aja dengan kekuasaan kalian bisa membantu saya untuk menemukan anak saya. Karena saya sekarang ini sudah nggak tahu harus meminta bantuan kemana lagi. Iya Bu, tolong kasihani teteh saya. Teteh saya menjanda dan semakin menderita semenjak anaknya hilang 2 tahun yang lalu. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena teteh saya sempat mencurigai Mas Kenan dan teman-temannya. Saya benar-benar nggak tahu. Kalau saja saya tahu, saya pasti sudah meyakinkan teteh saya bahwa semua itu hanya salah paham. Saya tahu betul bahwa ibu dan Mas Kenan itu orang yang sangat baik. Oke. Saya sama anak saya akan bantu kalian untuk nemuin anak kamu. Jadi bersedia untuk menolong saya? Terima kasih. Seumur hidup kami sangat berhutang budi sama ibu dan sekeluarga. Siapa nama anak kamu, Anissa? Namanya Naila, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Kita akan berusaha yang terbaik untuk menemukan anak kamu. Terima kasih banyak, Bu. Saya juga sangat berterima kasih, Bu. Sama-sama. Udah sewajarnya sesama ibu menolong satu sama yang lain. Ya udah, Bu. Mas Kenan, kami permisi dulu ya. Permisi, Bu Mala, Pak Kenan. Terima kasih. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bawa pulang istri kamu dan anak itu. Jangan sampai rencana ini semuanya jadi berantakan. Pos. Kurang ajar dia. Berani-beraninya dia datang ke rumahku dan masuk ke kamarku. Sarah. Iya, Mas. Kurang ajar kamu. Itu benar-benar wanita murahan. Kamu itu wanita murahan. Apa maksud kamu, Mas? Kamu tanya apa maksud aku? Maksud aku, kamu berani-beraninya ya sayang, bawa laki-laki lain masuk ke kamar kita. Siapa, Mas? Siapa, Sarah?
Masih mau bohong aja sama aku. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tahu siapa yang aku maksud. Enggak Mas, aku nggak ngelakuin hal itu. Kamu nggak usah bohong. Kamu tahu, aku udah lihat dari rekaman CCTV. Aku lihat Alvaro masuk ke kamar ini dan nemuin kamu. Masih mau ngelak kamu? Masih mau ngelak kamu? Assalamualaikum. Safira, tolong buka pintunya, Safira. Pak. Papa, ini Kinan, Pak. Assalamualaikum. Pak. Tolong jangan Tolong dibukain, buka Pak. pintunya, Pak. Ini Kinan, Tapi kalau Pak. Papa mau buka, bilang sama Safira, tolong Kenan. buka pintunya, sayang. Aku lagi nggak di Kita rumah. harus bicarakan ini. Kenapa kamu nggak mau ketemu Kenan? Enggak, Pak. Safira. Pokoknya aku nggak mau nemuin Kenan. Biar Papa aja yang nemuin Kenan. Assalamualaikum. Fir. Safira, aku mohon. Fir. Pak. Pak. Safira mana, Pak? Safira. Safira, please. Tolong buka pintunya, sayang. Safira, kita harus bicarakan ini, Safira. Tolong keluar, Safira. Safira, aku mohon, Safira. Ayo keluar dulu, sayang. Sayang. Ayo, sayang. Ayo kita pulang. Enggak. Aku nggak akan pernah mau pulang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Nggak akan. Sayang, dengerin aku. Wanita itu udah yakin kalau kita nggak ada hubungan sama anaknya yang hilang. Dia juga sempat bilang sama mama, dia minta tolong untuk cariin anaknya. Itu tandanya, berarti dia udah yakin kalau kita itu nggak ada hubungannya sama anaknya yang hilang. Mungkin dengan dia dekat dengan cinta, lama-kelamaan dia nggak akan lagi nyari anaknya yang hilang. Mungkin itu udah cukup buat dia. Nan, aku bilang enggak ya enggak. Kalau perempuan itu tahu cinta itu anak angkat kita gimana? Kalau dia nyelidikin kita gimana, Nan? Hah? Safira, Kenan benar. Sebaiknya kamu pulang. Tapi dengan cara begini, kamu lari, dia pasti akan curiga. Enggak, Pak. Aku nggak mau lihat dia, Pak. Aku nggak mau cinta diambil dari aku, Pak. Nggak mau. Safira, kamu sudah mengambil cinta. Dan kamu membiarkan ibunya mencari begitu saja sampai dia putus asa. Ini nggak benar, Safira. Apa kamu nggak berpikir bagaimana perasaan ibunya itu? Safira, di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, nggak bisa dibohongi bahwa cinta adalah anak kandung dia. Makanya kamu jangan egois. Pulanglah kamu, Safira. Biar Anissa merawat dan bersama-sama kamu. Kamu bisa berbagi, Safira. Enggak, Pak. Sampai kapanpun cinta bakalan jadi anak aku, Pak. Selamanya cinta itu bakalan jadi anak aku pokoknya. Safira, kamu sudah dibutakan sama ego kamu. Kamu tahu bahwa di sana ada ibunya Cinta yang selalu mendambakan dan mencintai juga. Perbuatan kamu itu tidak benar, Safira. Kamu tahu, Safira, wanita itu adalah ibu kandungnya. Dan dia yang berhak atas Cinta. Dan menurut Papa, Mama mertuamu itu sudah berbuat benar membawa Anissa ke rumah Kenan. Enggak, Pak. Enggak seharusnya Mama itu nyuruh Anissa ke rumah, Pak. Seharusnya nggak kayak gini kejadiannya. Justru itu, Safira. Ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Ibu Mala. Naluri seorang wanita tidak mungkin akan membiarkan ibunya jauh dari anaknya.